Renungan Harian Katolik, Selasa, 5 Mei 2026. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah gelisah. Ada macam-macam penyebab kenapa orang gelisah. Ada yang gelisah karena besok pagi akan ujian. Ada yang gelisah karena akan berpisah dengan orang yang dicintai. Ada pula yang gelisah karena harus pergi ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Orang yang gelisah biasanya hatinya dan pikirannya tidak tenang. Bahkan ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sabda Tuhan hari ini memuat nasihat yang sangat bagus dan inspiratif. Sabda ini secara khusus ditujukan kepada orang yang mengalami kegelisahan dan orang yang merindukan hati yang damai, sebagaimana yang sedang dialami para murid Yesus waktu itu. Yesus menasihati, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kalau mau jujur, setiap orang pada dasarnya membutuhkan damai sejahtera dalam hidup ini. Damai sejahtera yang diberikan itu bersifat ilahi karena diberikan oleh Allah sendiri. Sementara damai sejahtera yang diberikan dunia bersifat duniawi, artinya hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, Yesus berpesan agar kita semua tidak gelisah, namun sungguh-sungguh percaya kepadanya. Damai sejahtera diberikan untuk kita, karena kedamaian sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang mau menerima tugas perutusan itu untuk mewartakan Injil, kabar gembira. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Damai sejahtera Yesus dapat kita capai kalau kita mau bersama dengannya. Yesus adalah sumber damai sejahtera itu. Persatuan dengan Yesus menciptakan damai dalam hati, budi, dan hidup kita secara menyeluruh. Kita tak lagi gelisah dengan berbagai persoalan. Hati kita tentram dan damai karena kita memiliki damai yang bersumber pada Dia. Jadi, kekuatan senjata harus kita ganti dengan kekuatan kasih, dan tindakan kita pun merupakan perwujudan kasih yang dapat menciptakan damai sejahtera. Situasi damai sejahtera ini bukan berarti suatu keadaan tanpa masalah, melainkan suatu keadaan di mana setiap pengikut Yesus Kristus boleh menikmati nilai rohani yang lebih tinggi di balik semua masalah dan tantangan dalam kehidupan ini. Suatu keadaan di mana setiap orang akan mengakui ada rahmat baru di balik setiap kesulitan hidup untuk menggantikan ungkapan tiada hari tanpa masalah. Jika damai sejahtera seperti ini yang dirasakan, maka para pengikut Yesus Kristus akan bebas dari semua bentuk kegelisahan dan kegentaran dalam hidup ini. Inti dari Injil hari ini sangat jelas bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Yesus berpesan kepada kita supaya janganlah gelisah dan gentar hati kita. Kita seperti Yesus harus memikul salib, harus mengalami jalan penderitaan, tetapi inilah jalan untuk mencapai kemuliaan. Kita tidak usah takut, karena Yesus tetap akan menyertai dan menguatkan kita. Setiap kita merayakan Ekaristi, kita mohon damai kepada Tuhan. Kita berbagi damai dengan sesama kita, tentu dengan harapan bahwa kedamaian akan makin tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita meninggalkan gereja. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Semoga kami selalu tekun dan setia berjalan bersama Engkau untuk mencapai kemuliaan. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.